Kata Injil berarti kabar baik. Saya ingin memberitahu Anda sebuah kabar baik bahwa ada sebuah jembatan, dengan melaluinya Anda dapat bertemu dengan Tuhan Yesus dan hidup bersamanya selamanya. Jembatan ini merujuk kepada Tuhan Yesus dan keselamatan yang Dia sediakan bagi umatnya melalui kematiannya di kayu salib. Hanya melalui kematian Yesus di kayu salib, manusia dapat berdamai dengan Allah dan mempunyai hubungan kekal dengan Allah. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat 6. Kami percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh seseorang dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia. Dialah satu-satunya Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Injil 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Allah yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini adalah Allah yang Maha Kudus. Dia adalah Tuhan yang benar dan adil. Tidak ada kejahatan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak diketahui oleh Allah yang Maha Tahu. Namun, Dia juga Allah yang berbelas kasih, yang peduli dengan segala kebutuhan manusia. Dia memberi kita segala sesuatu yang menopang kehidupan kita di bumi seperti oksigen udara, sinar matahari, air, hujan, makanan, dan segala berkat yang tidak ternilai. Kasih-Nya kepada kita seperti kasih orang tua kepada anak-anaknya, semua termasuk di dalamnya. Tuhan selalu memperlakukan semua manusia ciptaannya dengan penuh kasih, tetapi manusia terus-menerus memilih untuk mengabaikannya, dan sebaliknya sibuk memuaskan keinginan daging ataupun keinginan duniawi dengan cara apapun yang memungkinkan untuk memenuhi keinginan tersebut. Secara lahiriah, kita kelihatan sebagai warga negara yang taat akan hukum, tetapi di dalam diri kita dipenuhi dengan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Semua ini dianggap dosa di mata Tuhan, dan kita semua bersalah atas beberapa hal ini. Beberapa orang begitu terdorong oleh keinginan berdosa mereka, sehingga keberdosaan mereka jelas bagi semua orang untuk dilihat. Tidak heran di dalam Injil disebutkan dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sikap dan perilaku berdosa manusia akan dihakimi oleh Allah sendiri. Di dalam Injil dikatakan dengan jelas bahwa konsekuensi dari dosa adalah kematian dan penderitaan, bukan hanya dari fisik tubuh saja, tetapi dari jiwa juga yang akan dipisahkan oleh Tuhan selamanya. Jika Anda mati hari ini, apakah Anda memiliki kepastian bahwa Anda akan ke surga? Saya dapat memberitahu Anda bahwa jika seseorang mati dalam dosa, ia tidak akan pergi ke surga. Surga adalah tempat yang suci, di mana Allah dan para malaikat berada. Seseorang yang hidup dalam dosa tidak bisa pergi ke surga. Hukum spiritual ini tidak dapat diubah, tetapi tidak berarti kita manusia tidak mempunyai harapan. Tidak. Jangan lupa, Allah kita yang benar adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Allah menyusun rencana keselamatan yang memenuhi persyaratan hukum spiritual dan mengizinkan orang berdosa yang bertobat dan percaya masuk ke surga. Dia datang ke dunia melalui pribadi Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia adalah peristiwa penting dalam sejarah. Hari Natal memperingati kelahiran Yesus Kristus. Tidak heran para sejarawan menggunakan kelahirannya untuk menandai berlalunya waktu SM sebelum Masehi.
BC sebelum Masehi dan AD Anno Domini sebenarnya mewakili frasa dalam bahasa Latin untuknya tahunnya Tuhan yang dimulai dengan kelahiran Yesus Kristus. Bagaimana cara kerja keselamatan? Dari manusia yang berdosa, Yesus mengubah kita menjadi anak-anak Allah yang kudus. Dia menanggung sendiri segala dosa-dosa kita dan membayarnya dengan kematiannya di kayu salib. Dengan dosa-dosa kita dibersihkan. Sekarang kita orang-orang berdosa bisa masuk ke surga. Bagaimana Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan dan semua janji-janjinya adalah nyata? Bukti yang paling nyata adalah Yesus bangkit dari kematian. Sejarah memberitahukan kepada kita bahwa Yesus bangkit pada hari pertama dari 7 hari yang merupakan hari Minggu dari kalender yang kita gunakan sekarang. Hari Minggu, hari Tuhan. Hari Minggu digunakan untuk memperingati kebangkitan kembali Tuhan Yesus Kristus. Negara-negara Kristen menjadikan hari Minggu sebagai hari libur untuk memungkinkan orang-orang pergi ke gereja untuk merayakan acara yang luar biasa ini. Dengan bangkit dari kematian, Yesus membuktikan Dia adalah Allah. Dia membuktikan bahwa Dia memiliki kendali akan kehidupan, sehingga Dia dapat menjanjikan kehidupan kekal bagi kita. Hukuman dosa adalah kematian kekal, maut kekal yang merupakan pemisahan kekal dari Allah dan neraka kekal dengan iblis setan. Sungguh eksistensi yang mengerikan. Kehidupan kekal adalah kebalikan total. Persatuan abadi dengan Allah dan kebahagiaan abadi dengannya. 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, Ia naik ke surga. Dia tidak lagi hidup di bumi ini dalam bentuk fisik, tetapi berjanji bahwa Dia akan kembali untuk kedua kalinya untuk penghakiman terakhir. Meskipun Dia tidak lagi hidup di antara kita dalam bentuk fisik, Dia berjanji untuk hidup di dalam hati kita dalam bentuk Roh Kudus, menasehati kami, menghibur kami, dan memberi kekuatan kepada kami untuk mengatasi masalah kehidupan. Apa yang harus Anda lakukan untuk menjadi anak Allah dan menikmati kehidupan kekal serta kedamaian dan sukacita batin? Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah bertobat. Pertobatan berarti, pertama, A. Meminta Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa Anda sebelumnya. Menentukan dalam hatimu untuk melepas diri dari belenggu dosa dan kebiasaan buruk itu. B. Membiarkan Tuhan yang memimpin dan mengatur kehidupan kita. Kedua, percaya dan menerima Yesus Kristus. Anda harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Ia mati di kayu salib sehingga darahnya menebus dosa-dosa kita. Tindakan Yesus menebus dosa kita lewat mati di kayu salib memungkinkan kita untuk diadopsi sebagai anak Allah dan dengan demikian kita diberi jaminan kehidupan kekal. Ketiga, Anda harus mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu. Dia berdiri di depan pintu menunggu dan siap untuk diundang masuk. Bagaimana Anda mengundang Yesus masuk ke hatimu? Caranya sangat sederhana, yaitu melalui doa. Doa, berbicara dengan Tuhan melalui doa. Beritahu Tuhan bahwa Anda memutuskan untuk percaya kepadanya. Dan ini adalah cara bagaimana Anda dapat berdoa. Ya Tuhan Yesus, saya ingin percaya kepadamu. Maafkan semua dosa-dosaku. Saya ingin menjadi anak dari Bapa Surgawi. Saya membuka hati kepada Tuhan Yesus untuk datang ke dalam hati saya dan menjadi penyelamat dan Tuhan saya. Saya ingin menjadi pengikut Tuhan Yesus sepanjang hidup saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bukankah ini sangat sederhana? Apakah Anda bersedia mengambil keputusan ini? Jika demikian, Anda dapat berdoa dengan lantang, penuh keyakinan, atau hanya berdoa dalam hati saja untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar ingin percaya kepada Yesus. Setelah Anda mengucapkan doa ini dengan penuh keyakinan, Anda telah menjadi seorang Kristen sejati. Jikalau Anda mati hari ini, Anda pasti akan ke surga, karena di kitab Injil telah dinyatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Setelah menjadi seorang Kristen, Anda harus bergabung ke sebuah gereja dan memberitahu pendeta atau orang yang bertanggung jawab tentang keputusan Anda menjadi seorang Kristen. Mintalah orang tersebut membantu Anda dalam pertumbuhan rohani. Tuhan memberkati.